Bu, kok isinya gini? Aduh, kepotongan ayamnya cuma sisa tulang sama daging dikit gini, mana ada bekas gigitannya lagi. Ini sih bukan sengaja dimasak buat dibagikan, Bu. Lihat tuh, kuahnya udah nyampur-nyampur gak jelas. Ada sisa ekor ikan sama sayur bekas adukan piring orang lain. Ini mah murni sisa makanan keluarganya tadi pagi. Ah, ya ampun, ibu tadi udah seneng banget loh, nyampe ngucapin doa sama terima kasih berulang kali. Mau ngapain tangan itu main comot aja? Nasi belum dicentong udah mau ambil ayam. Mau makan lah Bu, lapar banget habis pulang sekolah. Iya tahu lapar, tapi ada aturannya. Nih lihat, ibu udah hitung pas. Nasi 2 centong per orang, ayam separuh potong, telur dibagi 2, garamnya juga cuma sejumput biar hemat minyak sama garam dapur. Dikit banget sih Bu, masa telur separuh doang, kan kita lagi ada rezeki lebih minggu ini. Gus, semakin ada rezeki, semakin harus dihitung. Kalau kita boros, nanti sisanya terbuang sia-sia. Di rumah ini nggak boleh ada makanan yang terbuang sebutir nasi pun. Kalau masih lapar, minum air putih yang banyak. Ya udah deh Bu, terserah ibu aja. Nah, gitu dong. Sisa lauk di wajan ini nanti jangan ada yang nyentuh ya. Mau ibu takar lagi pakai dimasukin wadah. Bu, itu makanan sisa tadi siang kok ditaruh di bak motor lagi. Mau dibawa kemana? Mending ditaruh kulkas aja buat kita makan besok pagi. Aduh, Pak, makan barang sisa kemarin itu nggak sehat buat keluarga kita. Mending ini dimanfaatkan. Dimanfaatkan gimana maksudnya, Bu? Iya, dibagikan ke tetangga dong. Lihat nih, motor roda 3 kita ini ikonik banget. Mobil tetangga boleh pada bagus-bagus, tapi motor roda 3 kecil ini yang bikin semua orang sekomplek bakal seneng dapat rezeki dari saya. Tapi Bu, itu kan makanan bekas kita. Piringnya aja tadi sisa gigitan anak-anak. Apa nggak enak kalau kelihatan orang? Elah Pak, namanya juga rezeki. Masa orang mau nolak? Makanan kan masih enak, cuma sisa dikit doang. Daripada mubazir, mending ibu bagi-bagi sambil keliling naik motor ini. Nanti orang-orang pasti mikir ibu ini dermawan banget. Udah, ibu mau jalan dulu. Terserah kamu deh, Bu. Pagi Bu Sari, lagi sibuk bersihin rumah ya? Wah, pas banget ini saya lagi lewat. Bu Rini, iya nih Bu, lagi nyapu. Ada apa ya Bu, pagi-pagi naik motor kesayangan? Ini loh Bu Sari, ada sedikit rezeki dari rumah saya. Tapi pas banget selesai masak, langsung saya teringat sama Bu Sari. Dimakannya mumpung masih hangat. Ya ampun, Bu Rini, kok repot-repot banget sampai diantarkan naik motor segala, masih pagi padahal loh. Aduh, nggak repot sama sekali. Dan saya emang suka berbagi sama tetangga. Pokoknya kalau ada makanan lebih di rumah, orang pertama yang saya ingat ya Bu Sari. Nih, diambil wadahnya. Aduh, terima kasih banyak ya Bu Rini. Senang banget rasanya pagi-pagi udah diingat sama tetangga sebaik Bu Rini. Semoga makin dilancarkan rezekinya ya Bu. Amin, ya namanya hidup bertetangga ya Bu, harus saling memperhatikan. Ya udah, saya mau lanjut keliling lagi ke rumah yang lain naik roda 3 ini. Jangan lupa dimakan ya Bu Sari. Iya Bu Rini, sekali lagi terima kasih banyak ya.
Ra, lihat nih, Bu Rini makin hari kok makin perhatian ya sama tetangga. Pagi-pagi gini udah nganterin makanan pakai motor roda 3-nya. Masa sih, Bu? Tumben banget Bu Rini yang terkenal perhitungan itu mau bagi-bagi makanan. Kamu gak boleh seujon gitu sama tetangga sendiri. Niat orang kan baik mau berbagi rezeki. Sini bantu ibu buka tutup wadahnya biar kita makan bareng. Coba kita lihat isinya apa. Loh, Bu, kok isinya gini? Aduh, kepotongan ayamnya cuma sisa tulang sama daging dikit gini. Mana ada bekas gigitannya lagi. Ini sih bukan sengaja dimasak buat dibagikan, Bu. Lihat tuh, kuahnya udah nyampur-nyampur gak jelas. Ada sisa ekor ikan sama sayur bekas adukan piring orang lain. Ini mah murni sisa makanan keluarganya tadi pagi. Ya ampun, ibu tadi udah seneng banget loh. Nyampe ngucapin doa sama terima kasih berulang kali. Ternyata cuma dikasih tulang sama sisa makanan orang. Tuh kan, Dara bilang juga apa. Pokoknya mending dibuang aja deh, Bu. Daripada kita kena penyakit makan bekas orang lain, bikin sebelah aja. Jangan dibuang di depan rumah, gak enak kalau kelihatan Bu Rini. Kita simpen dulu aja biar ibu yang urus nanti. Tapi jujur, hati ibu nyesek banget diperlakukan kayak gini. Selamat pagi Pak RT, Pak Agus. Asik betul kelihatan lagi pada nyantai di sini. Iya Bu Rini, pagi Bu. Iya nih lagi rehat sebentar habis keliling buang sampah. Rajin amat pagi-pagi udah naik motor roda 3 kesayangannya. Aduh Pak RT, bukannya rajin, tapi ini panggilan jiwa. Coba cari mana lagi ada tetangga dermawan kayak saya di komplek ini. Tiap hari motor bagi-bagi makanan gratis naik motor roda 3 ini. Oh, keliling bagi-bagi makanan Bu. Niatnya mulia betul ya. Mulia banget kan Pak Agus. Zaman sekarang mah orang pada pelit. Mau berbagi aja mikir-mikir, kalau saya beda. Pokoknya tiap ada makanan di rumah langsung saya packing rapi, taruh di bak belakang. Terus saya antar langsung ke rumah warga. Tadi Bu Sari aja sampai terharu banget saya kasih. Begitu ya Bu, niat berbagi itu memang bagus banget. Tapi Bu Rini, kalau boleh saya kasih saran sedikit, setidaknya makanan yang dibagikan itu ditakar sama diatur porsinya dari awal masak. Maksud saya dipisahkan yang benar-benar khusus buat warga. Pak RT ini pakai diatur segala, repot amat. Yang penting kan ikhlasnya Pak. Mau porsi gimana juga, namanya juga rezeki gratisan. Orang pasti seneng-seneng aja dikasih daripada mau bajir. Ya tapi kan Bu, kadang tetangga itu ada rasa sungkan atau... Was, pokoknya nggak ada yang sungkan kalau sama saya. Pokoknya motor roda 3 saya ini udah jadi pahlawan perut warga komplek. Ya udah, saya mau lanjut keliling lagi ya Pak. Permisi. Tania, jangan langsung dibereskan dulu meja itu. Sini bantu ibu kumpulkan semua wadah plastik di lemari. Mau ngapain lagi sih Bu? Kan acaranya udah selesai. Tamu-tamu juga udah pada pulang dari tadi. Iya, dimanfaatkanlah. Lihat ini, sisa makanannya masih melimpah banget. Daripada basi di meja, mending kita bungkus-bungkusin. Bu, itu kan piring bekas diisap-isap sama tamu tadi. Masa mau dibungkusin lagi sih? Taruh aja di kulkas buat kita makan sendiri besok. Aduh Tania, otak kamu tuh dipakai nggak sih? Kalau ditaruh di kulkas, besok-besok kita juga bosen makan sisa. Mending kita masukin wadah, terus ditaruh bak belakang motor roda 3 ibu. Tapi Bu, orang-orang kan tadi udah pada makan pas acara. Nanti kalau tetangga tahu ini sisa piring bekas orang lain gimana? Nggak usah banyak protes. Makanan sisa syukuran itu mengandungi berkah. Lagian tetangga pasti senang dimanjakan terus sama ibu. Udah, bantu ibu angkut wadah-wadah ini ke motor roda 3. Hari ini ibu mau muter ke area kompleks sebelah. Mumpung sisanya masih banyak banget.
Sore Pak Budi, lagi menyiram bunga ya. Pas banget ini saya habis mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumah. Bu Rini, iya nih Bu. Oh, acaranya sudah selesai Bu. Udah dong. Nah, karena saya ini orangnya selalu ingat sama tetangga, ini saya bawakan lauk syukuran banyak banget. Lengkap ini Pak Budi, ada rendang, ada sayur, campur jadi satu. Pokoknya Pak Budi sekeluarga gak usah masak lagi malam ini. Maaf sekali lagi Bu Rini, sepertinya kali ini saya tidak bisa menerima makanannya. Wah, kok ditolak sih Pak Budi? Ini makanan enak loh, lauk daging bawaan dari acara syukuran rumah saya. Bu Rini, jujur ya, saya dan warga lain sebenarnya sudah lama tahu makanan yang ibu bagikan keliling naik motor roda 3 ini bukan makanan yang sengaja dimasak baru untuk kami, tapi sisa piring orang di rumah ibu. Kalau Bu Rini mau berbagi, kami bakal terima dengan senang hati dan tangan terbuka, tapi jangan jadikan kami tempat membuang makanan sisa. Pak Budi kok ngomongnya gitu banget? Saya kan niatnya baik, daripada makanan ini mubazir terbuang. Niat baik itu jalannya juga harus benar Bu. Berbagi ke tetangga itu berbentuk penghormatan, bukan sekadar memindahkan sampah makanan dari rumah ibu ke rumah orang lain. Sekali lagi maaf Bu, silahkan dibawa kembali makanannya. Tuh kan, akhirnya Pak Budi berani ngomong langsung biar tahu rasa dia selama ini ngasih kita makanan bekas piring orang. Iya, betul, dikira kita ini tempat penampungan sampah makanan apa? Malu-maluin banget deh. Kalian ini kok pada jahat banget sih ngomongnya. Saya ini niatnya sedekah, niatnya baik. Sudah Bu Rini, mending ibu pulang dulu, pikirkan lagi omongan saya tadi. Tahu begini gak bakalan saya kasih kalian apa-apa lagi. Duh, mampu saya, malu banget harus pergi dari sini sekarang juga. Aduh, kok malah gini? Remnya yang mana ini? Tolong, gimana berhentinya? Ya ampun, Bu Rini kenapa lagi itu mau kabur malah akrobat? Makanya kalau panik jangan asal injek pedalnya, jadi tontonan gratis kan tuh. Aduh Gusti, stop, berhenti nggak ini motor? Aduh, malu banget saya. Bu Ratna, denger gak? Itu kan suara motor roda 3-nya Bu Rini. Dia datang ke gang kita. Aduh, iya betul, pasti mau bagi makanan sisa lagi tuh. Waduh, agak banget saya kalau disuruh nampung sisa piring orang lain lagi. Sama, saya juga malas mau menolak terang-terangan kayak Pak Budi gak tega. Tapi kalau diterima malah bikin sakit hati. Cepet-cepet kita masuk rumah aja. Iya, ayo matikan lampu depan, tutup pintunya pelan-pelan biar dikira kita lagi pergi keluar. Permisi Bu Tina, Bu Ratna, ini saya Bu Rini. Padahal tadi saya lihat Bu Tina sama Bu Ratna lagi pada duduk di luar. Kok begitu saya datang, semuanya langsung buru-buru masuk dan kunci pintu. Apa mereka semua sengaja menghindar dari saya? Apa selama ini sikap saya memang sesemesta itu bikin orang lain sakit hati? Saya cuma mau hemat, tapi kenapa malah bikin semua orang benci sama saya? Mereka itu udah kesel banget sama kamu, Bo. Makanya kalau mau ngasih tuh jangan makanan sisa, apalagi bekas gigitan ibu dan keluarga. Orang yang menerimanya juga jijik lah. Begitu ya? Iya Bu, kayak saya dong nih, baik, ramah, suka memberi juga ya. Meskipun saya ini jualan ya aslinya. Nih ibu mau beli gak? Ini tuh ya bukan sisa, basreng dan keripik kaca yang enak banget. Belinya tinggal tap gambar di layar.
Nanti aja deh Mbak Koko, saya duluan ya. Bu Rini, mari masuk, Bu. Silakan duduk dulu. Terima kasih banyak ya, Bu Sari udah mau terima saya masuk ke rumah. Iya, Bu Rini, gak apa-apa. Ada apa ya, Bu? Kok kelihatannya lesu sekali hari ini? Saya datang ke sini sebenarnya mau minta maaf yang sebesar-besarnya sama Bu Sari sekeluarga. Minta maaf soal apa, Bu Rini? Soal makanan yang selama ini sering saya bawakan ke rumah Bu Sari. Waktu itu Bu Sari terima dengan tersenyum dan ucapin terima kasih banyak. Tapi beberapa hari ini saya baru sadar makanan yang saya kasih itu sebenarnya makanan bekas piring keluarga saya sendiri. Hah, akhirnya kamu sadar juga, Bu. Saya ini ketutup rasa pelit sama gengsi, Bu Sari. Saya pikir daripada makanan di rumah terbuang mubazir, mending saya bungkus terus bagi-bagi ke tetangga biar dipuji dermawan. Padahal saya cuma mindahin makanan yang saya sendiri udah gak sudi makannya. Saya jahat banget ya, Bu. Bu Rini, sejujurnya waktu pertama kali buka wadah itu saya memang kecewa dan sedih sekali. Rasanya kayak gak dihargai sebagai tetangga. Tapi saya paham, mungkin Bu Rini belum sadar aja waktu itu. Saya benar-benar nyesel, Bu Sari. Sekarang semua warga sekomplek pada ngindat dan takut kalau lihat saya datang naik motor roda 3 itu. Saya kerasa betul gimana rasanya dibuang dan gak dianggap. Sudah ya, Bu, jangan menangis lagi. Yang penting Bu Rini udah menyadari kesalahannya. Mengakui kekeliruan itu langkah awal yang bagus banget, Bu. Iya, Bu Sari. Ingat ya, Bu, kalau besok-besok mau berbagi sama tetangga lagi, makanan itu kudunya dipersiapkan dengan layak dari awal dan diberikan dengan hati yang tulus, bukan dari sisa makanan yang udah nggak terpakai. Iya, Bu Sari, saya janji. Saya paham sekarang. Terima kasih banyak ya, Bu Sari, udah mau mengerti dan menasihati saya. Bawa apa ini? Kok amis sama busuk banget kayak bangke? Apa ada tikus mati di kompor ya? Hah? Apa-apaan ini? Kok makanan sisa yang dulu-dulu di sini semua? Kenapa bentuknya jadi begini? Astagfirullah. Aduh, perut saya sakit sekali. Ya Allah, kayak ditusuk-tusuk ribuan jarum, tolong. Rini, engkau memberi sesama dengan kesombongan dan sisa-sisa yang tidak layak. Hah? Suara siapa itu? Engkau menghitung kebaikan dengan kalkulator kerakusanmu, serta menjadikan tetanggamu tempat pembuangan hina. Ampun ya Allah. Saya mengaku dosa. Saya pelit, saya sombong. Saya suka kasih makanan sisa cuma demi dipuji dermawan. Ampuni saya. Berbagi adalah tentang ketulusan hati, bukan membuang apa yang tidak lagi engkau inginkan. Saya janji ya Allah, saya janji gak bakal pelit lagi. Saya gak akan pernah ngasih barang atau makanan sisa yang buruk ke orang lain. Tolong ampuni saya, tolong cabut rasa sakit ini ya Allah. Bu Sari, itu ada Bu Rini datang lagi naik motor roda 3-nya. Kali ini mau bawa apa lagi ya? Saya juga nggak tahu, Bu Tina. Mungkin makanan lagi. Kita lihat dulu aja penampilannya, beda dari biasanya. Selamat pagi Pak Budi, Bu Sari, Bu Tina. Selamat pagi semuanya.
Selamat pagi Bu Rini, tampak segar sekali pagi ini. Pagi Bu Rini, ada apa nih pagi-pagi sudah keliling naik kendaraan kesayangannya? Pak Budi, Bu Tina, Bu Sari, saya bikin kue basah sama sarapan nasi kuning baru di rumah. Dari jam 3 subuh saya bangun khusus buat masak ini. Ini benar-benar baru dimasak Bu Rini, bukan sisa acara atau sisa keluarga. Demi Allah Bu Tina, ini murni baru dimasak dari bahan-bahan segar. Tidak ada piring bekas orang, tidak ada takaran pelit kalkulator, dan sama sekali bukan makanan sisa. Saya masak khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian. Wah, aromanya harum banget Bu Rini, kelihatan enak dan cantik sekali penataannya. Alhamdulillah, kelihatan sungguh-sungguh dibuatnya nih. Terima kasih banyak ya Bu Rini. Sama-sama Pak Budi, saya yang justru harus terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sekalian masih mau kasih saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kami senang banget melihat perubahan Bu Rini sekarang. Jangan kapok berbagi ya Bu. Saya baru sadar sekarang ternyata berbagi itu bukan tentang membuang apa yang tersisa dari kita, tapi memberikan sesuatu yang memang pantas dan layak diterima oleh orang lain. Masya Allah, indah banget omongannya Bu Rini. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?